Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Nafisah, ulama perempuan, guru Imam Asy-Syafi'i. Ini kisah tentang perempuan suci, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Ia juga ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga Imam Syafi'i pun berguru padanya. Sayyidah Nafisah itulah namanya. Makamnya di Kairo, Mesir, sampai sekarang masih dipenuhi para peziarah. Sejak kecil, Sayyidah Nafisah sudah hafal Al-Quran, dan setiap selesai membaca Al-Quran, beliau selalu berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam." Ia memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme sejati sekaligus bapak Nabi Muhammad SAW lewat jalur Nabi Ismail yang notabene keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Sayyidah Nafisah sendiri adalah keturunan Nabi Muhammad. Dengan mengunjungi Nabi Ibrahim, boleh jadi ia berharap menarik benang merah perjuangan para leluhurnya. Ketika Allah mengabulkan doanya dan bisa berziarah ke makam kakek moyangnya, Nabi Ibrahim, terjadi peristiwa spiritual. Dan ketika ia berusia 44 tahun, ia tiba di Kairo pada tanggal 26 Ramadan 193 Hijriah. Kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas. Ia pun disambut oleh penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi Sayyidah Nafisah. Ratusan orang tiap hari datang hendak menemuinya, dari mulai berkonsultasi, meminta doa, atau mendengar nasihat dari ilmu dan ilmu darinya. Bahkan dikabarkan banyak yang sampai camping bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Lambat laun, Sayyidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat. Ia memutuskan untuk meninggalkan Kairo dan kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tapi penduduk Kairo keberatan dan memelas kepada Sayyidah Nafisah, membatalkan keputusannya untuk mudik ke Madinah. Gubernur Mesir turun tangan. Ia melobi Sayyidah Nafisah untuk bertahan di Kairo. Gubernur menyediakan tempat yang lebih besar bagi Sayyidah Nafisah, sehingga kediamannya bisa menampung umat lebih banyak, bisa menampung para tamu lebih banyak. Gubernur juga menyarankan agar ia menerima umat hanya pada hari Rabu dan Sabtu saja. Di luar waktu itu, ia bisa kembali berkhalwat, beribadah, menyendiri, munajat kepada Allah. Gubernur menunggu beberapa saat, sementara Sayyidah Nafisah terlihat terdiam, menunggu petunjuk Allah. Akhirnya setelah mendapatkan izinnya, ia pun menerima tawaran gubernur dan memutuskan tinggal di Kairo sampai ajal menjemputnya. Sebelum tiba di Mesir, Imam Asy-Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya. Asy-Syafi'i datang ke kota ini 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah berada di Mesir. Beberapa waktu kemudian, Imam Asy-Syafi'i meminta bertemu dengannya di rumahnya. Sayyidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan. Perjumpaan ini dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang sering, masing-masing saling mengagumi tingkat kesarjanaan dan tingkat intelektualitasnya. Bila Asy-Syafi'i berangkat untuk mengajar di masjidnya di Fustat, ia mampir ke rumahnya. Begitu juga ketika pulang kembali ke rumahnya, dikabarkan bahwa Asy-Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan mengaji kepada Sayyidah Nafisah. Justru dalam status Imam Syafi'i sebagai tokoh besar dalam bidang ilmu usul fikih dan ilmu fikih, kita tahu bahwa sebelum datang ke Mesir, Imam Asy-Syafi'i sudah terdahulu terkenal dan harum namanya di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad terkenal dengan sebutan Qaul Qadim, sedangkan fatwa beliau di Kairo
dikategorikan sebagai qaul jadid. Pada Ramadan, Asy-Syafi'i juga sering sholat tarawih bersama Sayyidah Nafisah di Masjid Ulama, di masjid bersama Sayyidah Nafisah. Begitulah kedekatan kedua tokoh hebat ini. Manakala Imam Asy-Syafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya. Begitu sahabatnya kembali, sang imam tampak sudah sembuh. Ketika dalam beberapa waktu kemudian Asy-Syafi'i sakit parah. Sahabat tersebut dimintanya kembali untuk menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, yaitu meminta doa. Kali ini Sayyidah Nafisah hanya mengatakan, "Mata'ahullahu bin nazar ila wajhil karim." Semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan tersebut, sahabat sekaligus gurunya itu, Asy-Syafi'i, segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berwasiat kepada muridnya, utamanya kepada Al-Buti, meminta agar Sayyidah Nafisah menyolati jenazahnya jika kelak dirinya wafat. Ketika Asy-Syafi'i kemudian wafat, jenazahnya dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disolatkan. Adapun beberapa nasihat Sayyidah Nafisah kepada murid-muridnya adalah: 1. Jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah surat Al-Waqiah. 2. Jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah surat Al-Mulk. 3. Jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan di akhirat, bacalah Al-Fatihah. 4. Jika kalian ingin minum air telaga Nabi Muhammad SAW di akhirat, maka bacalah surat Al-Kautsar. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Asy-Syafi'i. Kita merindukan munculnya Sayyidah Nafisah untuk berikutnya di dunia Islam. Terima kasih. Cerita ini diambil dari Nadiran Shah Hussein, Rais Syuriah, Nahdlatul Ulama, Australia and New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.